Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Semua karena anugerah Tuhan. Dia karuniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan segala apa yang kita butuhkan sepanjang hari ini. Tuhan sediakan dan patut kita menikmati dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, bahkan memberkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kehidupan yang baru, anugerah yang baru, yang dapat kami nikmati, bahkan beri kekuatan bagi kami menjalankan banyak kegiatan, banyak perkara dapat kami selesaikan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, ajar kami untuk mengerti. Kami menyimpan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-8 hingga ke-12. Yesaya 58 ayat 8 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Biar firman Tuhan. Yang berbahagia saat kita membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah komunitas penyembuh. Komunitas penyembuh. Pada saat gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, saya ada di sana. Saya sudah melayani di sebuah gereja di Yogyakarta. Sehingga gempa bumi yang terjadi tahun 2006 di Yogyakarta itu yang menelan jiwa ribuan orang, saya dapat mengalami, bahkan saya mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang menolong banyak orang. Pada saat itu ada banyak daerah di desa-desa atau di pelosok-pelosok yang belum terjangkau oleh bantuan. Acap kali yang terjadi ketika ada bantuan datang, ketika sampai di jalan utama itu sudah habis dibagikan kepada mereka yang tinggal di sekitar jalanan utama, sehingga beberapa desa, kampung yang pelosok itu tidak dapat dilayani. Tapi puji Tuhan,
ada banyak gereja, bahkan persekutuan-persekutuan gereja, lembaga-lembaga Kristen itu yang dapat kemudian menjangkau mereka untuk melayani mereka yang ada sampai di pelosok-pelosok di mana belum dapat dilayani karena begitu banyak korban jiwa yang ada pada saat itu. Satu hari saya mendampingi sekelompok atau beberapa tim, satu tim yang berisi dari berbagai macam latar keahlian termasuk medis, untuk kemudian melayani di satu kampung yang pada situ saya mendapatkan permohonan untuk dilayani. Dan tepat pada hari itu ada tim dari Persekutuan Gereja Tionghoa yang kemudian ada, dan saya menghantar mereka untuk sampai di kampung ini. Kampung ini sudah 1 minggu hingga 10 hari belum ada bantuan yang datang kepada mereka. Khususnya yang mereka butuhkan adalah tenaga medis, karena banyak di antara mereka yang menderita luka-luka, bahkan ada yang patah tulang dan tidak mendapatkan pelayanan medis. Karena pada saat itu rumah sakit begitu penuh dan pelayanan medis yang ada itu sangat terbatas. Maka saya mendampingi tim ini untuk melayani di sebuah kampung di pelosok. Dan saya melihat di sana kampung ini ternyata ada banyak warga yang menderita luka-luka karena sebagian besar rumah mereka itu runtuh. Luka-luka yang tidak atau belum diobati kan terbatasan obat-obatan yang ada. Bahkan ada yang menderita patah tulang. Dan saya tuh cukup tertarik ketika ada satu anggota dari tim medis ini kemudian melakukan operasi, tindakan medis operasi di tempat, terutama bagi mereka yang membutuhkan darurat yang harus dijalani operasi, terutama mereka yang patah tulang. Sungguh satu peristiwa yang buat saya, wow, luar biasa. Ini seorang dokter masih muda, dia mengambil cuti dari rumah sakit yang dia layani di Jakarta yang cukup ternama, mengambil cuti untuk kemudian melayani mereka yang menjadi korban gempa bumi. Dia membawa peralatan medis yang cukup lengkap, bahkan peralatan untuk operasi singkat di tempat yang bisa dia kerjakan. Saya tertarik dengan segala apa yang dilakukan dokter muda ini. Sempat berbincang dengan beliau, dia katakan, Tuhan panggil saya sebagai seorang dokter medis, bahkan ahli bedah. Tapi saya bukan saja menjalani kehidupan saya dokter ini sebagai sebuah profesi pekerjaan, tetapi sebuah visi dari Tuhan untuk menjadi penyembuh-penyembuh yang membawa pemulihan-pemulihan bagi mereka yang membutuhkan sentuhan kasih Kristus. Satu visi yang indah bahwa dokter ini bukan menjalankan profesi dokter untuk keuntungan dirinya, untuk semata-mata kehidupan bagi dirinya, tapi satu panggilan dari Tuhan untuk menjadi komunitas penyembuh dengan dokter-dokter yang lain, dengan komunitas-komunitas orang Kristen yang lain. Sehingga pada saat itu dia mengambil cuti dan kemudian sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan untuk operasi di tempat, obat-obatan yang dia bawa, semua itu mendatangkan kebaikan, kesembuhan, pemulihan bagi setiap orang yang disentuhnya. Satu tim
yang hadir pada saat itu cukup lengkap. Bukan saja dokter bedah, tetapi juga berbagai macam ilmu yang kemudian bersama-sama melayani. Ada trauma center, kemudian mengajak anak-anak yang khawatir dan takut dan trauma ini dihibur dengan berbagai kegiatan yang menyukakan hati mereka, melalui firman Tuhan yang dibagikan kepada mereka. Sungguh kita mengucap syukur bahwa setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sediakan karunia-karunia kepada kita. Dan setiap kita orang percaya, kita menjadi komunitas penyembuh bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kitab Yesaya dituliskan oleh Nabi Yesaya. Firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang Israel, mereka yang ada hidup dalam pengasingan. Mereka dijajah dan mereka sudah dibawa keluar dari tanah perjanjian ke dalam kerajaan Babel. Hidup dalam berbagai kesulitan, penderitaan. Tapi menarik di sana, Tuhan itu mendengar setiap seruan hati mereka, penderitaan mereka. Tapi di tengah segala penderitaan yang mereka alami, Tuhan juga memanggil mereka menjadi komunitas penyembuh. Orang-orang yang mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan di sana, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Menunjukkan bahwa di dalam berbagai rupa kehidupan kita yang sedang kita alami sekarang ini, kita dipanggil menjadi komunitas penyembuh, mendatangkan kesejahteraan di mana kota kamu tinggal, meski mereka dibuang ke Babel. Untuk memperhatikan orang-orang sekitar mereka. Ada yang kelaparan, kau sediakan makan untuk mereka. Ada orang yang haus, kau berikan minum kepada mereka. Kepada orang yang tertindas, engkau menolong, berbelas kasihan kepada mereka. Dan untuk itulah kita dipanggil sebagai orang-orang Kristen. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita dipanggil bukan untuk tadi dikatakan menunjuk kesalahan orang lain, menindas mereka, menfitnah mereka. Tapi sebaliknya, kita dipanggil untuk mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam momen Natal ini, persiapan memperingati kelahiran Yesus ini, setiap kita boleh diingatkan kembali betapa besar kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar kita semua tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Allah memberikan hadiah yang terindah buat kita semua, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Bahkan dia rela memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita, menjadi korban tebusan bagi kita. Demikian juga setiap kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan sendiri aku yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi hidup kita dipanggil untuk meneladan Yesus, menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita punya saudara-saudara seiman yang dapat kita ajak bersama sebagai satu persekutuan di dalam berbagai macam karunia-karunia yang ada, untuk kemudian mengambil bagian, memberikan pertolongan, menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita. Dan mari kita gunakan momen Natal ini, peringatan kelahiran Tuhan Yesus, untuk kita menyatakan kasih Kristus yang sudah kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam sekitar hidup kita. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita menjadi terang Kristus, membawa terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau datang ke dalam dunia, rela menyerahkan hidup, nyawa, untuk jadi korban tebusan bagi kami, manusia yang berdosa. Kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami hidup, tapi bukan kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kami. Mengajar kami untuk meneladan, membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Sehingga murid-murid Kristus hidup sebagai komunitas penyembuh. Kami dipanggil bukan saja menjalankan profesi kami bagi keuntungan diri atau kehidupan kami, tetapi juga membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ajar kami, jemaat-Mu, kami hidup menjadi komunitas penyembuh di mana Tuhan tempatkan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dalam berbagai perjalanan yang kami tempuh, Tuhan berikan perlindungan dan keselamatan. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, kami dapat membagikan kasih Kristus. Hidup kami menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang ada dalam kesedihan, hiburkan kami ya Tuhan. Bagi kami yang sedang menghadapi berbagai macam problema dalam kehidupan hari demi hari, baik di dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kami, bahkan interaksi kami dengan sesama, Tuhan tolong kami. Tuhan yang membukakan jalan sehingga ada pemulihan, ada kebaikan yang boleh terjadi. Bahkan relasi-relasi yang rusak, Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali menjadi relasi yang damai, yang mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap anak-anak Tuhan, mereka yang hidup dalam segala keterbatasan, dalam kemiskinan. Tuhan, Engkau yang tahu akan segala pergumulan hati mereka. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami sebagai komunitas penyembuh, kami boleh melihat saudara-saudara seiman kami yang ada di sekitar hidup kami. Kami dapat memberikan bantuan pertolongan kepada mereka. Bahkan di luar gereja, ketika kami melihat orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, pertolongan dari sesama, gereja-gereja Tuhan dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Ajar kami ya Tuhan
terus menumbuhkan hidup berbelas kasihan kepada orang-orang yang tinggal ada di sekitar kami, sehingga kami hidup sebagai terang dunia yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk anak-anak cucu-cucu kami yang sedang menghadapi ujian semester. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan konsentrasi, Tuhan berikan segala apa yang mereka butuhkan, sehingga dapat melalui menghadapi masa-masa ujian semester ini dengan baik dan memperoleh hasil yang membanggakan bagi keluarga, bagi guru, dan bagi komunitas di mana anak cucu kami ditempatkan. Berkati untuk sekolah-sekolah Kristen, mereka bukan saja membekali anak-anak dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga pengenalan akan Yesus Kristus, meneladan Yesus, bahkan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memegang masa depan setiap anak cucu kami. Cukupkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan belajar mengajar sekolah-sekolah Kristen yang ada, dengan khidmat kasih dan pertolongan bagi para guru di dalam mengajar dan menjadi teladan bagi para murid kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemilu, tahapan demi tahapan semua dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, dan dibebaskan dari berbagai ancaman perpecahan, pertengkaran di tengah masyarakat. Tuhan berikan hikmat bagi setiap warga negara, kami dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak dan dapat menggunakan hak suara dengan bijak, sehingga Tuhan akan izinkan pemerintahan yang baru nanti akan terbentuk yang akan melayani masyarakat dengan sungguh dan takut akan Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu hari demi hari dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, setiap kita orang percaya kita dipanggil menjadi komunitas penyembuh. Setiap kita orang percaya Tuhan karuniakan karunia, berikan karunia yang berbeda satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang dapat mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.